Touch up dulu Hilman. Dapat kan ya? Dapat. Coba. Tolong Apa? Jangan di video. Harus cakep dulu. Ya. Kelihatan nggak Mbak? Geser biar kayak gitu. Hah? Nah, Benolnya ini yang bersih. enggak, maksudnya ya. Iya kan mirip kali. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Devano, selamat pagi kelas 12F. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dengan sebelumnya yaitu izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Tifan Rani Kusumaya, absen 21. Saya Hilman absen 18. Saya Gavin absen 16. Saya Kayla, absen 19. Saya Clarence, absen 9. Saya Faiza, absen 23. Ya. Dan langsung aja dijelasin buat definisinya terlebih dahulu. Oke, yang pertama tuh ada pengertian di mana pengertian daripada kegentingan pada AI, di mana itu ya kegentingan pada AI ini merupakan kondisi di mana suatu individu atau organisasi itu sangat-sangat bergantung pada AI, di mana mereka itu menggantikan fungsi-fungsi ataupun tugas-tugas intim yang sangat berarti tertentu tapi dilakukan pada AI. Nah, AI ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena ketika manusia itu melakukan hal-hal yang rumit atau sangat sederhana, tapi mereka menggunakan AI, mereka itu dapat merusak otak mereka. Itu bagian hipokampus yang dimana itu ada di sini, dan dimana itu akan itu berfungsi pada pengingatan atau itu berfungsi sebagai memori manusia. Nah, ketika AI itu digunakan terus-menerus, itu akan berfungsi yang buruk. Oke, selanjutnya ada di penyebab. Yang pertama, penyebab ketergantungan pada AI adalah AI menawarkan kemudahan dan hasil usaha. Yang kedua, banyak orang ingin hasil cepat tanpa usaha. Dan ketiga, kurangnya pemahaman bahwa AI tidak selalu benar. Nah, dari penyebab ini kita bisa kaitkan dengan satu teori dari sosiologi, yaitu interaksionisme simbolik. Di mana teori itu menyatakan bahwa makna itu dibentuk dari interaksi yang diciptakan oleh manusia, interaksi dan juga simbol serta objek. Nah, dalam kasus ini, dalam konteks ini, AI itu menawarkan sebuah kemudahan yang dimana kemudahan ini pada akhirnya akan membuat orang-orang setiap kali mereka mendapatkan tugas atau pekerjaan, mereka akan menyerahkan pekerjaan mereka kepada AI, dan pada akhirnya mereka ini akan menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat, di mana ini akan membentuk suatu norma sosial di mana penggunaan AI ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan dan juga tugas. Nah, pada akhirnya norma sosial ini dapat menyebabkan sebuah ketergantungan pada AI. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dampak negatif dari ketergantungan pada AI. Di sini dampak negatif dari ketergantungan pada AI itu ada 4. Yang dimana yang pertama ini ada menurunkan keamanan analisis dan kreativitas kita. Dan ketika kita ini terlalu sering mengandalkan AI untuk mencari jawaban atau membuat ide atau menyelesaikan tugas kita sehari-hari, biasanya kemampuan seperti menganalisis, berpikir kritis, dan menemukan solusi itu berkembang karena kita berusaha memahami masalah dan mencoba berbagai cara untuk menyelesaikannya. Tapi kalau setiap kali kita ada tugas atau pertanyaan selalu nanyanya ke AI dan tidak bergantung pada otak kita sendiri, itu akibatnya kemampuan dari kita ini untuk memecahkan masalah dari diri kita sendiri itu menurun, dan dimana kreativitas juga jadi kurang berkembang karena kita terbiasa menerima ide instan, bukan memikirkan atau menciptakan ide dari pikiran kita sendiri. Lalu yang kedua di sini ada dampak negatifnya itu adalah membuat orang pasif dan kurang percaya diri. Dimana kalau tiap kali kita kesulitan itu pasti langsung bertanya ke AI, dan lama-lama ini kita jadi terbiasa apa-apa tuh langsung nanyanya ke AI tanpa mikir terlebih dahulu. Nah, ini tuh bisa bikin seorang itu jadi pasif karena terlalu bergantung pada bantuan teknologi kayak bantuan AI. Dan selain itu, percaya diri dari kita sendiri ini juga bisa ikut turun karena kita itu jadi merasa bahwa jawaban dari diri sendiri itu tidak yakin, atau kita malah lebih yakin dari jawaban pasti dari AI. Lalu yang ketiga ini ada resiko salah informasi jika hasil AI ini diterima mentah-mentah, karena yang seperti yang kita ketahui memang AI itu
dia emang serba tahu dan kayak serba pintar, tapi sebenarnya dia juga itu bisa salah informasinya guys. Kayak kadang AI itu tuh memberikan jawaban yang tidak akurat, kurang lengkap, atau bahkan itu sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru. Jadi lebih baik kita tuh tidak terlalu ketergantungan dengan AI karena AI itu masih bisa salah juga. Dan yang terakhir di dampak negatifnya ini adalah mengurangi interaksi sosial dan menurunkan empati. Karena apa? Dengan adanya AI ini yang bisa diajak ngobrol dan dimintai kita tanya kapan aja, banyak orang jadi lebih memilih berkomunikasi dengan AI berkomunikasi melalui teknologi daripada berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Dan itu kalau misalnya dibiarkan itu kebiasaan ini bisa mengurangi kemampuan kita untuk berinteraksi secara sosial. Jadi itulah dampak negatif ketergantungan pada AI. Lalu berikutnya itu ada manfaat bila kita menggunakan AI secara bijak. Tapi sebelum itu, di sini kita menampilkan data dari Statista pada tahun 2024, yaitu di mana Indonesia menempati urutan negara keempat dengan masyarakatnya yang antusiasmenya sangat tinggi terhadap AI. Namun antusiasme yang tinggi itu seringkali tidak dibarengi dengan penggunaannya yang bijak. Malah semakin tinggi minatnya itu, resiko dari penyalahgunaan AI ini semakin besar, seperti misalnya plagiarisme, terus penyebaran berita palsu, dan juga pelanggaran data privacy kita. Bila kita menggunakan AI secara bijak, hal-hal yang merupakan dampak negatif dari adanya AI tersebut dapat kita minimalisir. Di antaranya manfaat bila kita menggunakan AI secara bijak, yang pertama itu ada meningkatnya efisiensi belajar dan kerja. Dengan menggunakan AI kita tuh bisa membantu kegiatan kita sehari-harinya, seperti misalnya belajar, mencari materi atau menerapkan materi. Itu semua bisa kita lakukan melalui AI dengan catatan kita tidak mengandalkan AI sepenuhnya, namun kita juga masih menggunakan otak kita untuk berpikir. Lalu yang kedua adalah mengasah kreativitas. Dengan adanya AI ini dapat membantu kita untuk brainstorming ide-ide baru, seperti gagasan-gagasan baru atau ide-ide baru yang dapat nantinya membantu kita untuk menuangkan kreativitas kita. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya AI, banyak pembelajaran yang dilakukan melalui media digital seperti AI ini, dan nantinya akan bermanfaat kepada kita para siswa supaya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita yang akan berguna kedepannya. Lalu yang keempat adalah menumbuhkan tanggung jawab digital. Dengan menggunakan AI secara bijak, kita telah mempraktikkan bagaimana caranya bermedia digital dengan bijak, yaitu dengan memanfaatkan AI secukupnya dan juga tidak terlalu bergantung kepadanya, serta menambah literasi digital yang kita perlukan supaya kita ini tidak terkena dampak negatif dari AI tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari ketergantungan dari AI? Nah, yang pertama, kita harus menjadikan AI tersebut sebagai hanya alat bantu, di mana kita harus berusaha untuk menyelesaikan sesuatu dengan pola pikir kita sendiri, dan apabila kita mengalami kesulitan atau kita perlu meng-cross-check dari tugas yang kita lakukan atau sesuatu hal yang kita perlu tanyakan kembali, itu bisa kita cross-check menggunakan AI. Lalu yang kedua, kita juga perlu mengembangkan keterampilan pribadi, dimana maksudnya adalah literasi digital. Karena dengan literasi digital ini kita tidak menelan mentah-mentah informasi yang diberikan oleh AI, karena yang disampaikan oleh saya tadi bahwa AI itu juga pastinya semacam robot yang pastinya akan mengalami error. Jadi kita perlu adanya literasi digital untuk mengatasi error dari AI tersebut. Dan juga kita perlu melatih pola pikir kritis kita agar tidak agar kita menyaring informasi dan menerima informasi dari AI itu tidak sembarang. Dan yang terakhir, kita perlu semaksimal mungkin menetapkan batasan agar terhindar dari ketergantungan tersebut. Dan kita juga perlu menjaga etika-etika dalam penggunaan AI. Oke teman-teman, setelah tadi udah banyak pemaparan bagian submateri, jadi di sini saya akan menyimpulkan apa intisari atau yang dapat kita ambil dari semua materi atau submateri yang sudah disampaikan tadi.
Jadi di sini secara intinya adalah bahwa kita memandang secara luas bahwa kita juga sadar akan perkembangan teknologi yang semakin maju ini, di mana terutama di sini kami mengambil tentang kecerdasan buatan atau bagian AI, di mana ini membawa banyak kemudahan buat hidup manusia, terutama juga buat pelajar, buat karyawan dan semacamnya. Nah, AI di sini tuh membantu bekerja cepat dan tepat juga memang, tapi nggak selamanya juga bakal akurat karena informasinya juga yang nggak disaring terlebih dahulu dan juga banyak informasinya yang belum dapat dibuktikan dengan data-datanya. Nah, tapi karena adanya materi ini kita diingatkan bahwa kemajuan teknologi ini seharusnya nggak jadi atau nggak bikin manusia ini semakin pasif atau hidupnya semakin begitu-begitu aja atau jadi ketergantungan sama AI. Meskipun AI sendiri emang tujuannya adalah memudahkan manusia, tapi bukan berarti AI ini harus digunakan sepenuhnya dalam kehidupan manusia. Karena AI sendiri adalah seperti yang tadi udah dibilang sama Clarence, bahwa ini adalah sebagai alat bantu, bukan sebagai yang sepenuhnya dipakai sama manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita juga tadi udah dengar cara menghindarinya bagaimana. Jadi justru manusia di sini adalah perannya yang sebagai memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti usahanya dari manusia itu. Nah, jadi kuncinya adalah harus bisa menyeimbangkan kecerdasan teknologi ini dengan kedisiplinan dan juga kebijaksanaan, di mana penggunaannya harus dilakukan dengan sebijak-bijaknya dan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, kemajuan AI pastinya gak akan selalu dianggap negatif terus, tapi juga bakal mendorong produktivitas dan bukan menjadi penyebab kemalasan. Nah, oleh karena itu, slogan dari kelompok 2 adalah AI makin cerdas, manusia makin malas. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.